Alhamdulillah. Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Di setiap keadaan, di setiap waktu, di mana kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, alhamdulillah. Masih diberi kesempatan untuk bersyukur, untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah, untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan sisa hidup kita ini dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan sisa hidup kita ini dengan banyak berzikir, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, dan usahakan sholatnya dijaga. Jangan sampai kita lalai. Usahakan 5 waktu dan usahakan berjamaah. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, alhamdulillah, gunakan betul-betul sisa umur kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi gunakan betul-betul hidup kita ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan ya, orang-orang yang diberi kekayaan, harta, ya, sebenarnya mereka itu bukan orang-orang yang kaya. Mereka itu hanya dititipi sementara, dan mereka ini bakal mati. Mungkin nanti malam mereka meninggal dunia, mungkin besok malam, mungkin seminggu lagi, mungkin 1 bulan lagi. Jadi yang betul-betul kaya di dunia ini tidak ada. Hanya dititipi saja. Namun kadang-kadang banyak orang-orang yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mereka sombong. Mereka merasa miliknya. Mereka merasa ini miliknya, sehingga berat untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman, bantuan. Berat. Mereka menganggap itu miliknya, padahal mereka ini dititipin saja dan bakal mati. Mungkin nanti malam dia mati, tidak tahu. Banyak di akhir zaman ini orang-orang yang kaya dan sombong. Dan kadang-kadang kalau orang memerlukan, sangat malas. Mengangkat telepon aja malas kadang. Menjawab salam kadang diem. Sombong, orang kibir. Walaupun dia membantu, tapi orang memberi salam itu harus dijawab. Jadi di grup-grup WA itu kadang-kadang tidak menghiraukan orang memberi salam. Padahal orang memberi salam ini kebaikan. Dan ini menjawab salam ini juga perintah Allah, bukan sembarangan. Orang yang tidak menjawab salam dosa. Kalau satu grup itu tidak ada yang jawab salam, dosa. Harus dijawab. Walaupun yang memberi salam itu orang yang tersesat misalnya. Dan kita harus sering-sering memberi salam. Walaupun yang kita beri salam itu orang yang dolim, orang yang tersesat, orang yang masih terjerumus dalam perbuatan dosa. Tapi mereka Islam, beri salam. Siapa tahu dengan doa kita tadi mereka bisa selamat, terhindar dari kesyirikan,
terhindar dari kemaksiatan, dari kedoliman, dari kesesatan, kita doakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat kalian, dirahmati Allah dan diberkahi oleh Allah. Ini penting. Ini penting. Dan ini penting untuk dijawab. Jangan meremehkan orang yang memberi salam. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kalian juga selamat, dirahmati Allah dan diberkahi oleh Allah. Dengan rahmatnya Allah, siapa tahu dia bisa sadar, terhindar dari perbuatan-perbuatan kesesatan yang dia lakukan. Dengan rahmat Allah bisa masuk surga. Dengan rahmat Allah bisa terkabul keinginan. Dengan rahmat Allah surga bisa dengan rahmat Allah. Apalagi keinginan dunia, dunia sangat kecil, sangat hina. Dengan ridho, rahmat dan karunia Allah, surga bisa. Kadang-kadang meremehkan salam. Salam ini penting. Semoga kalian selamat, dirahmati Allah dan diberkahi oleh Allah. Ini penting. Yang lengkap ngasih salam kepada anak, istri, keluarga, yang lengkap. Dan usahakan menjawab salam juga yang lengkap. Jangan eman, jangan berat mendoakan orang lain. Jangan berat. Doakan siapapun orangnya, walaupun mereka orang masih tersesat, masih berbuat perbuatan-perbuatan yang tersesat. Bersihkan hati kita. Jangan ada permusuhan, jangan ada iri, jangan ada dengki. Jawab salam yang lengkap. Semoga dia bisa sadar. Dengan kita jawab salam, semoga dia bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, perbuatan-perbuatan yang menghancurkan masa depannya. Bisa selamat dengan salam, insya Allah. Kalau dikabulkan oleh Allah, kita harus sering mendoakan orang, memberi salam kepada keluarga, anak, istri. Dan keluarga, anak, istri diingatkan kalau menjawab salam yang lengkap. Yang lengkap. Karena rahmatnya Allah penting. Barokah dari Allah juga penting. Keberkahan hidup di dunia ini, juga keberkahan di akhirat. Kita ini butuh keselamatan, butuh rahmat Allah untuk masuk surga. Walaupun amal sebesar apa saja, tidak bisa masuk surga tanpa rahmat Allah. Dengan rahmat Allah dilipat gandakan jadi besar amal kita, sehingga bisa meraih surga dengan rahmatnya Allah. Jangan meremehkan kalimat salam. Jangan meremehkan. Kalau ada orang memberi salam yang lengkap, jawab dengan yang lengkap. Kalau orang memberi barakallahu fiik, jawab Allah yubarik fiik. Dan semoga Allah memberkahi kamu. Orang mengatakan jazakallah khairan, jawab wa iyyak, wa iyyakum, atau wa iyyaki kalau perempuan. Kita harus menjawab. Kadang-kadang sombong, sudah ngerti tidak mau jawab. Kalau orang pinjam uang misalnya, diutangi, dikasihi, tapi diucapkan jazakallah khairan, belum tentu jawab. Dia merasa dirinya berbuat baik, sudah memberi utang, sudah memberi uang. Padahal doanya orang tadi mungkin lebih baik daripada uang yang dia berikan. Orang yang diberi mengucapkan jazakallah khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu. Mungkin doa itu lebih baik. Itu termasuk kebaikan, jangan diremehkan. Mestinya dia menjawab wa iya atau wa iyyakum. Kalau perempuan wa iyyaki, harus berusaha menjawab. Kadang sudah ngerti tidak mau menjawab, merasa sudah berbuat baik, tidak mau menjawab doa. Kalau orang sudah ngerti ini doa dijawab, kadang tidak mau jawab, sombong karena merasa dirinya yang berbuat baik. Ini di akhir zaman ini banyak orang-orang seperti ini. Supaya kita hati-hati, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang sombong, orang-orang yang kibir. Karena kehidupan ini sementara. Mereka ini sebentar di dunia ini, tidak lama di dunia ini, bakal mati. Tidak ada orang kaya di dunia ini, semuanya miskin. Semuanya miskin, dititipi tok oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bakal mati, bakal kembali, dan ajalnya tidak tahu. Ada orang yang kaya kelihatannya saja menurut manusia kaya,
Tapi bukan orang kaya. Sebenarnya orang miskin, orang yang masih kekurangan, sehingga dia berat untuk membantu orang lain. Karena apa? Karena masih serakah, tamak. Jadi merasa kekurangan terus dengan hartanya tadi. Jadi akhirnya mati, tabungannya banyak, rugi, hemat, tidak dia gunakan di waktu dia hidup. Ini banyak di zaman seperti ini. Ya kalau ngurus di bank gampang, kalau dipersulit karena beda angka huruf, kadang dipersulit. Jadi kita ini hidup ini gunakan betul-betul untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'bi syai'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah di mana saja kalian berada. Di mana saja, dilihat manusia maupun tidak dilihat oleh manusia, hendaklah kalian selalu bertakwa kepada Allah. Ini kata Rasul. Dan susullah pekerjaanmu yang salah, yang sesat, yang mendatangkan dosa, susullah dengan kebaikan. Ini kata Rasulullah. Kita disuruh menyusul perbuatan salah kita dengan kebaikan. Niscaya kesalahan itu akan terhapus. Jadi kalau kita ingin diampuni oleh Allah, kita harus berusaha menyusul kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan. Kita harus berusaha banyak beramal, banyak berbuat baik, banyak membantu orang-orang yang membutuhkan selagi kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus ditumpuk dengan dosa. Sudah dosanya banyak, terus korupsi, terus berbuat zalim, terus berbuat keji. Terus mari ngono mati. Rugi. Hidup sementara. Hidup ini sementara. Jangan kita tertipu dengan kekayaan, dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan. Semua sementara. Orang kaya ini sebentar, dan orang miskin juga sebentar di dunia ini. Sebentar. Setelah itu mati. Jangan kita ini tergila-gila dengan dunia sehingga menghalalkan segala cara, sehingga digandoli berat untuk membantu orang yang membutuhkan. Ini banyak di akhir zaman ini. Banyak sekali. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan kita hidup ini. Susullah pekerjaanmu yang salah dengan kebaikan. Niscaya kesalahan itu akan terhapus. Dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Kita ini diperintah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam supaya dosa-dosa kita terhapus. Disuruh menyusul kejahatan, kesalahan, dosa yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Banyak berbuat baik, banyak berzikir, banyak bertobat, banyak mohon ampun. Karena kita tidak mampu. Di dunia saja kita sengsara, tidak kuat. Tidak mampu. Sakit, pedih di dunia saja, tidak kuat, tidak mampu. Apalagi di akhirat yang selama-lamanya. Ya Allah, kita tidak kuat. Kita tidak mampu. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Jangan berani-berani berbuat dosa. Jangan berani-berani berbuat zalim. Jangan berani-berani berbuat keji. Jangan berani. Susul perbuatanmu yang salah di masa lalu dengan kebaikan. Mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, tobat nasuha. Sengsara di dunia saja sulit, berat. Allah. Ngeri. Apalagi di akhirat. Ya Allah. Kita butuh pertolongan Allah yang besar. Sering-sering berpuasa sunnah, sholat malam, perbuatan diperbaiki. Jangan ikuti orang-orang yang tertipu dengan dunia. Walaupun kelihatannya dia banyak hartanya, walaupun kelihatannya kaya, sebenarnya dia itu orang miskin semua. Dia itu orang-orang yang tertipu dan bakal mati. Mungkin nanti malam dia mati, mungkin seminggu lagi dia masuk kubur. Masuk kubur. Apa sekarang? Siapa yang mau nemani di dalam kubur? Teman-teman siapa yang mau nemani? Saudara, keluarga siapa yang mau nemani? Di dunia saja miskin, sengsara, orang kadang tidak mau dekat.
kadang tidak mau bantu, apalagi sengsara di dalam kubur. Allah, siapa yang mau? Orang mati, meninggal dunia, siapa yang mau ikut? Apa ada yang mau ikut keluarganya atau teman akrabnya? Gak mau. Amal takwa kita, amal soleh kita, ini yang menemani kita. Jadi jangan kita lalaikan. Ini sahabat kita yang akan menemani kita di dalam kubur sampai di akhirat. Amal soleh, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, jangan kita remehkan. Banyak berbuat baik mumpung masih diberi kesempatan hidup. Gunakan harta, semua kekuatan, kemampuan, gunakan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita selamat, supaya kita beruntung. Gunakan untuk membantu, untuk menyenangkan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kita juga ikut senang, hati kita ikut lego. Kalau kita gunakan untuk membantu orang, hati terasa lego, senang. Hati, pikiran, semuanya lego. Jadi di dunia ini kita harus hati-hati. Kita gunakan sisa hidup kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan di jalan Allah yang halal, yang diridhoi, perbuatan dijaga betul-betul, karena kita bakal kembali. Sampai kapan kita hidup kita tidak tahu. Maka dari itu mari kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.